Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen seperti apa dari ketiga market saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Perkembangan terbaru dari pergerakan Euro USD ya di time frame daily. Di hari kemarin terjadi pembentukan long legs doji ya, artinya memang pergerakannya di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Sempat terjadi penurunan dan bergerak di bawah high weekly, tapi sifatnya sementara dan kembali berubah naik hingga ditutup di candle long legs doji. Artinya kita membutuhkan satu konfirmasi candle ya, baik itu candle impulsif bullish atau impulsif bearish untuk close candle daily hari Rabu ini. Oke, tapi nanti kita akan lihat konfirmasi ya di time frame yang lebih kecil untuk kita mendapatkan informasi ya yang valid. Tapi sebelumnya area yang menjadikan area compression di sisi sini ya, ini sudah diambil daripada pergerakan gelombang impulsif yang di sisi ini. Oke, artinya ada kecenderungan bergerak koreksi ya, ada kecenderungan bergerak koreksi. Nanti kita lihat koreksinya sampai area berapa ya. Secara keseluruhan pergerakan Euro USD masih dalam potensi naik. Oke, masih dalam potensi naik, belum ada perubahan untuk pergerakan saat ini. Oke, sekarang kita langsung turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat secara detail seberapa besar area koreksinya ya. Kalau kita perhatikan posisi saat ini menurut saya ada perubahan ya. Ada perubahan struktur dari pergerakan di sesi hari Selasa kemarin ya. Ini ada pergerakan meskipun bergerak konsolidasi, dan di sini ada bullish engulfing ya. Sebelumnya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Tersentuh area rally base rally ini ya, dikonfirmasi kemudian dia bergerak naik. Tentunya ini juga sudah masuk wilayah area zone buy kita, cuman kita berharap lebih daripada posisi ini ya, yaitu berada di area sini. Tapi penurunan di posisi sebelumnya hanya bergerak di kisaran ini dan selanjutnya bergerak naik. Oke, sekarang kita akan geser ya posisi zone buy-nya, karena saya memiliki gambaran lain. Untuk saat ini saya hapus dulu ya, saya rapikan. Oke, saya rapikan dulu. Dan posisinya yang menjadikan low saat ini ya di sini nih ya. Dan ini sudah terjadi breakout structure. Hari ini ya terjadi breakout structure posisinya. Maka high-nya berubah di atas resistannya ya, atau strong high-nya ya, yaitu di 1.075958. Kita ganti dulu, kita update dulu ya. 598. Kita update dulu. Mohon bersabar, kita update dulu. Ini menjadikan strong high. Oke, posisinya ya menjadi strong high. Dan saya akan tarik untuk posisi berikutnya, yaitu yang menjadikan low, strong low di sini ya. Ini menjadikan low yang valid, yang istilahnya area yang akan kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini menjadikan strong low. Oke, di kisaran berapa ini, kita lihat dulu ya, 6503. Sebentar, kita rapikan dulu. 6503 ya, di area tersebut. Oke, kita udah kunci. Sebentar. Oke, kita udah dapat areanya ya. Posisinya dari candle terakhir, kalau kita lihat posisi pergerakan ya, sesi Asia sempat terjadi kenaikan ya, hingga break area yang menjadikan resisten sebelumnya atau strong high-nya, terjadi break dan sekarang bergeser menjadi strong high-nya di kisaran 1.07598 untuk hari ini. Kemudian mendekati sesi Eropa tadi siang ya, pukul 1 ada terjadi penurunan ya, sampai dengan posisi saat ini time frame 4 jam ini akan berganti dari jam 12 sampai dengan jam 16.00. Kita lihat kalau nanti posisinya ini ada pembentukan bearish engulfing. Oke, artinya candle hijau dimakan oleh candle warna merah, posisinya akan bergeser koreksi ya, akan terjadi koreksi berlanjut. Oke, saya tandain dulu ya. Informasinya di sini siang ini yang bisa kita dapatkan adalah open bulls di
time frame 4 jam ya sebelumnya di sini, yaitu di 1.07339. Oke, 07339. Area ini menjadikan opennya ya, meskipun saat ini sudah mendekati area akan terjadi breakout. Tapi artinya breakout untuk open bulls ini ya, dari candle impulsive bearish ini, breakoutnya harus close ya. Jadi nanti jam 16.00 kalau ini close-nya candle bearish engulfing, maka saya pastikan akan terjadi koreksi. Jadi kita tinggal tangkap area bawah untuk target buy kita. Maksud saya seperti itu ya. Ini saya geser dulu sebentar. Ya, sekarang saya akan turunkan dulu ya. Ini time frame 4 jam kita udah dapat area opennya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini posisinya time frame 1 jam. Nah, dari posisi ini saya tarik gunakan Fibonacci dulu ya. Saat ini saya akan tarik Fibonacci-nya dari titik strong low ke strong high-nya. Nah, posisinya seperti ini. Kita tarik dulu, kita tandain dulu ya angkanya. Oke, yang di bawah 6503, yang di atas 7598. Oke, ini pas. Nah, seperti ini. Area golden level ada di posisi 1.06921 sampai dengan 1.07051 untuk area 50%. Ini dulu, jadi kalau ini adalah plan intraday ya. Ini adalah plan intraday. Saya akan cari informasinya dulu di level terendahnya. Jadi menurut saya ini ada posisi swing terakhir ya, atau saya sebut dengan inducement. Tentunya ini sudah terjadi break of structure, menandakan terjadinya kenaikan ya. Ini kenaikan berlanjut. Ini ada area area break of structure ya. Ini menandakan ada kenaikan berlanjut. Oke, maka dengan posisi ini pergerakan akan berlanjut naik. Artinya seperti itu. Dan tentunya untuk berlanjut naik, pergerakan ini harus mengambil area swing terakhir di sini ya, atau area inducement untuk dia bergerak turun. Dan posisinya saya melihatnya di sini ada area order block ya, meskipun tidak fresh karena sudah diambil, tapi nggak ada salahnya kalau yang posisi yang ini masih fresh nih. Jadi ada dua informasi yang teman-teman bisa gunakan untuk memberikan gunakan untuk konfirmasi ya di area ini. Yang pertama, oke, ini area untuk teman-teman pantau wilayah area ini ya, karena di sini ada area order block time frame 1 jam. Oke, kemudian di bawah ini juga area order block di time frame 1 jam. Jadi ada informasi, tapi yang di bawah ini yang fresh, belum tersentuh sama sekali dan mendekati area extreme probability, yaitu di 88,3% sampai dengan 78,6%, yaitu di 1.06631 sampai dengan 1.06737. Oke, wilayah ini kita kunci dulu area order block di time frame 1 jam. Oke, ini kita kunci dulu seperti ini. Nah, kita udah mendapatkan area target bawahnya ya. Artinya saya memberikan informasi ini minimal ketika area ini sudah di breakout ya. Ini di breakout ya, maka dia posisinya akan menuju ke area ini ya. Jadi dari dua informasi ini nanti kita lihat mana dulu yang memberikan informasi yang paling kuat dulu ya, konfirmasinya. Jadi area ini menjadikan target untuk buy saya. Nah, ini ya saya tandain range-nya sebesar ini ya. Oke, ini menjadikan target untuk buy atau zona buy ya. Zona buy ya, artinya tunggu konfirmasi jelas. Oke, itu adalah area zona buy-nya. Sekarang untuk apakah nanti ada informasi yang kuat untuk kita bisa dapatkan ya, karena di sini kan ada area demand nih. Ini area demand, ini ada area demand. Jadi posisinya ketika dia sudah break seperti ini, menurut saya akan menuju area informasi 2 demand ini. Untuk posisi yang teratas saya belum ada rekomendasi ya. Untuk yang atas saya belum ada rekomendasi, hanya posisi untuk buy aja. Minimal kalau ini terjadi betul-betul konfirmasinya nanti naik ya, baik nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, atau struktur candle di time frame yang lebih kecil menunjukkan potensi kenaikan berlanjut, maka hal yang perlu diperhatikan target berikutnya adalah strong high-nya ini
1.07598. Kalau ini terjadi breakout maka menuju area resisten tertingginya di sini nih. Nah, ini menjadikan resisten tertingginya yaitu di 1.08044 area tersebut. Oke, jadi ini planningnya untuk hari ini ya, untuk market Euro USD. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu time frame daily. Untuk market GBP USD, tren masih posisi adalah tren naik ya. Trennya naik untuk hari ini. Dan tentunya posisi di hari kemarin membentuk candle warna merah ya. Ini artinya ada dorongan seller lebih kuat di GBP USD ya. Ini meskipun tidak mendapatkan informasi kuat turun sampai dengan pergerakan impulsif. Artinya kita lihat posisi ini besar kemungkinan akan ada koreksi ya. Besar kemungkinan akan ada koreksi, yaitu menguji area high weekly di 1.21132 untuk time frame daily kalau kita perhatikan. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat struktur di time frame 4 jam. Nah, saya melihatnya di time frame 4 jam ini ada potensi pergerakan konsolidasi ya di hari kemarin. Ini artinya memang pergerakannya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, tapi bergerak hanya terbatas ya. Terbatasnya itu area ini, saya kasih kotak areanya ya, saya kasih kotak seperti ini. Ini artinya posisinya masih konsolidasi. Jadi ada batas atas, ada batas bawah ya, itu area konsolidasinya ya. Oke, kemudian sebentar. Ini saya akan tandain yang bawah, yang atas adalah area strong high-nya ya. Posisinya belum di breakout dan batas bawahnya adalah ini yang menjadikan area level psikologi di area tersebut yaitu di 1.21362. Pantau wilayah tersebut. Kalau area ini terjadi breakout ya, breakout impulsif bearish contohnya, maka pergerakannya akan terjadinya koreksi akan berlanjut. Intinya di situ ya. Kalau ini impulsif bearish maka akan terjadi koreksi. Oke, sekarang kita turunkan dulu. Ini saya geser dulu ya, sebentar. Apakah momentumnya sama atau beda? Coba sekarang kita turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jam terlihat konsolidasinya ya, sangat kuat posisinya. Namun di sini saya melihat untuk potensinya sebenarnya hampir sama ya. Sebentar, saya perhatikan dulu ya posisinya sebelumnya yang menjadi break area tersebut ya. Kalau untuk GBP USD, saya masih menunggu zona buy-nya masih sama di area sini ya, belum ada perubahan menurut saya. Saya akan tunggu area sini menjadikan zona buy-nya. Artinya kalau posisinya memang masih belum berada di area zona buy atau area golden level ya, ya tentunya saya masih akan menunggu itu. Tapi kecuali kalau teman-teman berani untuk counter trend ketika ada terjadi impulsif bearish dan harga betul-betul close di bawah level psikologi, oke, bisa sell target minimal area supportnya atau minimal 50% daripada pergerakan ini nih ya. Minimal mendekati area sini harus sudah close ya, dari posisi penurunan level psikologi sampai dengan supportnya 50%-nya area ini. Itu target untuk taking profitnya ya. Tapi secara keseluruhan pergerakan sementara ini masih konsolidasi tentunya. Dan nanti malam banyak news yang akan rilis ya di Amerika, pasti akan merubah dari posisi yang saat ini. Dan saya tetap menunggu area yaitu zone buy-nya di area sini. Untuk zona sell saya sebentar. Untuk zona sell saya coba saya cek di posisi ini ya. Sebelumnya saya tandain di situ memang ada area supply ya. Ini ada area supply yang sangat kuat ya. Ada area supply, kemudian ini ada area resisten, dan area supply-nya ini mendekati area order block ya, besar di time frame 4 jam. Coba kita lebih detail, ini kan time frame 1 jam nih. Untuk order blocknya ya tentunya mendekati area open ya. Ini ada sih posisi di sini, ada drop base drop ya, tapi sudah menurut saya ini nggak valid ya. Maksudnya nggak fresh ya, tentunya di posisi ini nggak fresh. Tapi sebentar, ini juga ada. Nah, ini ada order block ya. Ini ada order block yang lebih, menurut saya ini lebih baik sih posisinya ya. Sebentar.
Kita coba cek ya, apakah area sudah tersentuh ternyata. Ya, sudah diambil sebelumnya. Oke, pantau aja nanti di wilayah ini nih sebentar. Nah, ini. Wilayah ini aja ada drop base drop ya posisi ini. Kalau nanti menyentuh area ini, selama ada konfirmasi penurunan ya, bisa dijadikan acuan untuk sell di wilayah ini. Ya, tapi kalau tidak ada konfirmasi ya jangan gitu. Ya, area ini ya. Nah, ini. Karena ini ada drop base drop. Nah, oke. Maka ini targetnya minimal sampai sini. Nanti ada konfirmasi baik itu pembentukan candle baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, baru bisa jadikan entry sell. Ya, tapi sebelum tidak ada konfirmasi ya jangan entry di area tersebut. Oke. Jadi ini planningnya ya untuk area maksud saya untuk market GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat time frame daily. USD Jepang Yen secara keseluruhan pergerakannya masih dalam potensi penurunan ya untuk minggu ini ya, masih dalam potensi penurunan dan saat ini sedang bergerak koreksi ya, sedang bergerak koreksi. Ini adalah kesempatan baik untuk kita bisa buy. Tapi kita coba lihat dulu time frame daily ini. Ya, ini berpotensi membentuk 3 in setup. Artinya dorongan koreksinya sangat kuat ya. Hati-hati, nanti kita akan lihat lebih detail posisinya ya di area ini. Karena respon sebelumnya area order block time frame 1 jam sudah direspon dan bergerak naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Posisinya di time frame 4 jam. Oke ya, belum masuk kepada area zona sell kita, belum masuk posisinya, masih dalam posisi bergerak ke atas nih ya. Nah, masih dalam posisi ke arah target zona sell kita. Ya, saat ini masih belum ya, masih belum terjadi, masih bergerak ke atas dan tentunya di hari kemarin potensinya lebih terlihat menguat ya. Ini. Oke, dan di sini ada area drop base drop ya, ini DBD nih. Oke, maka ini bisa dijadikan acuan untuk time frame 4 jam ya, apakah area tersebut ada konfirmasi atau tidak. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jamnya. Kita lihat secara detail time frame 1 jam dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak konsolidasi ya, meskipun sesi Eropa lebih menguat dan saat ini berada di area drop base drop. Karena sebelumnya area drop base drop ini sudah direspon, dia turun ya, dan kemudian dia bergerak lagi naik ya. Tentunya koreksinya ini kalau kita perhatikan ini kan membentuk area compression ya. Hati-hati, area compression ini seringkali di sweep ya, posisinya sering dimakan oleh candle impulsif bearish, itu maksudnya. Jadi makanya kenapa saya tetap menunggu area yang pertama. Ini kan posisinya belum diambil sempurna ya, meskipun sudah ditutup gapnya. Posisinya saya berharap sih minimal meliquidity total wilayah ini ya, dari pergerakan ini dan mendekati area golden level, maka pantau area zone sell di area sini. Kalau nanti informasi di sini ternyata impulsif bullish pergerakannya, hal yang perlu diperhatikan wilayah ini ya, ada order block time frame 4 jam sampai area extreme probability-nya di wilayah ini. Oke, tapi tentunya tahap pertama di sini pantau dulu ya, karena hari ini banyak news. Kalau nanti area ini ada informasi kuat, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell di area sini. Oke, jadi ini kondisinya untuk market USD Jepang Yen. Posisinya kuat untuk koreksi ya, masih kuat untuk koreksi meskipun tren besar masih dalam potensi turun. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.